warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Alfi Oktrisni dari V-House Channel. Seperti biasa, kami akan membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai lebih. Apakah itu? Kali ini kami akan membuatkan tutorial membuat kebaya boxy. Apakah ini? Simak dan ikuti video ini sampai selesai. Seperti apa dan bagaimana cara pembuatannya. Oh ya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga, like, komen, dan share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaatnya. Dan tentu saja agar channel ini lebih cepat berkembang, dan nyalakan tanda lonceng agar Anda lebih banyak mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Bahan yang saya gunakan adalah batik emboss. Seperti biasa, ukuran batik adalah 115 cm kali 180 cm lebih kurang. Nah, caranya adalah kita bentang lalu lipat dua dan tandai. Di sini akan terdapat 3 tanda. Ini adalah untuk badan bagian belakang, badan bagian depan, dan 1 tanda lagi itu adalah untuk tambahan lipatan kerah kebayanya. Lalu kita potong di tanda bagian seperti yang terlihat. Kita akan meninggalkan bagian yang terbentuk seperti huruf L terbalik. Kita sisihkan. Karena kain yang sisa ini akan kita manfaatkan untuk menjadi bave-nya atau lidahnya. Dan kita akan gunakan sebagai penambah pada ujung lengannya. Kain yang kita sisihkan tadi, kita akan ambil untuk bave-nya. Ukuran bave adalah lebih kurang mungkin hasil jadinya adalah 10 cm kali 20 atau 25 cm. Itu tergantung selera Anda masing-masing. Sekarang kita akan menyelesaikan bagian badan depan. Kita akan memberikan kupnat. Kupnatnya tidak di bagian pinggang, tapi dari bahu. Dari bahu ke bawah. Nah, tujuannya adalah ini akan menjadi bentukan dari lehernya. Nanti akan berbentuk seperti leher V. Bingung? Nggak usah bingung. Tunggu aja sampai selesai. Caranya adalah kita buat ukuran 8 cm di atas, kurang lebih ya. Lalu ke bawahnya kira-kira 15-20 cm. Sepanjang bukaan dadanya. Lalu kita garis. Sekarang kita jahit bagian kupnat tadi. Kita lipat dua dengan memposisikan pada ujung lipatannya itu adalah tepat di titik 0 ujung dari kupnat yang kita buat. Kita jahit dari bagian atas. Matikan jahitan Anda dulu atau kunci jahitan Anda dulu di awal, lalu Anda jahit sampai ke ujung kupnat. Dan pastikan Anda juga mengunci di posisi tersebut. Anda jahit hal ini pada kedua lembar bagian badan depan tersebut. Setelah kita menjahit bagian kupnat depan akan terbentuk seperti itu, dan dia akan dengan sendirinya otomatis akan membentuk leher V. Nah, seperti apa jadinya? Selanjutnya kita akan menjahit di bagian bahunya. Nah, seperti yang terlihat, kita akan jahit balik atau kampu balik, jadi kita akan menjahit di bagian bagusnya. Tapi di bagian buruk kita taruh di bagian dalam. Jahit tipis, tapi jangan sampai ke ujung. Anda sisakan tepat di bagian sudut kanan dan kiri. Anda cukup menjahit tipis saja, teman-teman. Jahit tipis dan tepat di sebelum sudut Anda berhenti, lalu Anda lanjutkan kembali ke sisi berikutnya. Dan pastikan di bagian kerah atau lehernya tadi Anda satukan dulu sesuai dengan sisa kain. Karena tadi kita sudah membuat kupnat pada bagian depan, otomatis akan tersisa di bagian belakang yang akan berfungsi menjadi leher bagian belakang. Nah, Anda kan tadi berhenti di bagian sudutnya. Nah, itu akan menjadi leher bagian belakang. Jangan lupa Anda beri tanda di tengahnya,
Lalu Anda paskan posisinya dengan leher yang kerah yang tadi kita sisakan yang di ujung sudut ya, yang berbentuk seperti huruf L. Anda ukur, lalu Anda satukan dulu dan lanjutkan menjahit tipis. Lalu Anda gunting, Anda potong, pangkas atau papas ya, agar nanti tiras kainnya tidak muncul atau nongol keluar saat Anda jahit balik. Anda jahit kembali dari ujung bahu yang satu ke ujung bahu yang satu lagi. Setelah kita jahit bahunya, nanti akan seperti ini hasilnya. Bahunya sudah terjahit, leher bagian belakangnya sudah selesai juga. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan pada bagian kerahnya, lipatan kerah tadi. Nah, sebelum kita jahit ke dalam, lipat ke dalam, kita beri lipatan kecil terlebih dahulu, sekali lipatan, lalu kita jahit bantu. Setelah Anda lipat bagian kerah tadi dengan jahit bantu kurang lebih 1 cm tadi, sekarang lipat kembali ke dalam. Pastikan di bagian leher bagian belakang paling atas itu Anda tutupi bagian jahitannya atau kampuhnya. Lalu pentul sekeliling sampai ke bagian bawah kanan dan kirinya. Setelah Anda pentul rata, lalu Anda jahit sekeliling. Jika kita bentangkan akan membentuk seperti V, lehernya V. Ini akan membentuk seperti kebaya Kartini atau kebaya pada umumnya. Lalu sekarang kita akan memberikan di manakah posisi bev-nya atau lidahnya. Ini bisa jadi aksen saja jika Anda menggunakan ini sebagai outer, dan ini juga bisa Anda fungsikan sebagai tempat Anda menaruh kancing, atau Anda juga bisa tempat untuk nanti Anda pasangi bros. Setelah Anda tandai di mana posisinya, tentunya sebelum kita pasang, kita jahit terlebih dahulu. Bev tadi, lipat 2, lalu jahit pada bagian lebarnya, kanan dan kiri atau atas atau bawah, lalu jahit kembali pada bagian yang panjangnya. Jangan lupa untuk menyisakan sedikit space atau rongga agar Anda bisa dengan mudah membalik bev ini. Kemudian kita tempelkan bev yang sudah kita balik tadi dengan cara dipentul dari ujung ke ujung tepat di tanda yang sudah kita bubuhkan. Lalu kita akan menjahit di posisi bekas jahitan dari leher kebaya atau kerah kebaya ini. Pastikan Anda tepat menjahitnya di sana. Jahit perlahan. Pastikan Anda mengunci di awal dan di akhir. Selesai dengan proses penempelan bev, sekarang kita beralih ke penyelesaian ujung lengannya. Kain sisa tadi kita persiapkan dengan membagi 2, lalu kita lipat 2 kembali. Dan kita posisikan di bagian ujung bahu kanan dan kiri, karena itu akan menjadi center atau pusat dari kita mengukur di manakah ujung lengannya. Anda tempel dengan pentul, lalu jahit. Lakukan ini pada kedua ujung lengannya, kanan dan kiri. Untuk menutup atau merapikan jahitannya, Anda bisa mengambil sisa kain yang kecil-kecilnya, Anda potong seperti bisban, lebih kurang 2 cm, lalu Anda jahit tipis saja dan dibungkus atau dibalik, lalu dilipat kecil dan tindas tipis saja. Lakukan ini pada kedua ujung lengan. Proses berikutnya, kita akan menyatukan sisi kanan dan kiri.
Cara penyelesaiannya adalah dengan jahit kampuh balik. Anda pentul rapi terlebih dahulu, lalu Anda jahit dari ujung lengan sampai ke ujung badan, sisi sebelah kanan atau kiri, atau sebaliknya. Jahit tipis saja teman-teman, lalu pangkas atau papas dengan rapi, agar nanti tiras kain tidak muncul atau nongol ya. Lalu dibalik dan dijahit kembali. Lakukan ini pada kedua sisinya. Hampir selesai teman-teman. Untuk proses terakhir kita akan memberikan penyelesaian di bagian bawah. Caranya adalah dengan melipat atau memberikan kelim atau neci pada bagian bawahnya. Jahit sekeliling. Jika ini sudah selesai, kebaya boxy sudah selesai proses pengerjaannya. Selamat mencoba! Bagaimana? Gampang dan cepat kan pengerjaan kebaya boxy? Anda bisa coba dan pakai di berbagai macam kesempatan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk Anda yang ingin kasih tanggapan, komentar, silakan bikin, tulis, dan taruh di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bagi Anda yang belum subscribe, saya ingetin sekali lagi untuk subscribe sekarang juga, like, komen, dan share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaatnya, dan tentu saja agar channel ini lebih cepat berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Alfi Oktrisni pamit. Buy less, choose well, and make it less. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.